Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik di bimbingan belajar SSC. Seperti biasa kita akan review materi dengan cara latihan soal-soal. Kali ini babnya adalah tentang sistem pencernaan manusia. Langsung aja kita lihat soalnya ya. Yang pertama, soalnya proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim adalah titik-titik. A. Protein, B. Mineral, C. Lemak, D. Vitamin, dan E. Karbohidrat. Nah, sebelum kita jawab, kita review sedikit mengenai materi yang ini ya. Di sini tadi ada kata-kata pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian ada juga kata-kata katalisator ya. Nah, coba kita review sedikit ya. Jadi, proses pencernaan makanan itu memang dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada yang namanya pencernaan secara mekanik. Nah, kalau pencernaan yang secara mekanik, ini biasanya melibatkan gerakan fisik. Nah, biasanya dengan bantuan gigi dan juga otot lambung. Nah, sehingga biasanya pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan lambung. Nah, kayak gitu. Kemudian yang pencernaan kedua itu adalah pencernaan kimiawi. Nah, kalau pencernaan kimiawi, kayak gimana maksudnya? Ini dia adalah pencernaan yang melibatkan atau dibantu dengan enzim. Nah, enzim ini adalah zat kimia, kayak gitu. Nah, enzim di sini dikatakan sebagai katalisator. Apa itu katalisator? Jadi, katalisator itu adalah zat yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Jadi enzim ini dia membantu proses pencernaan makanan, kayak gitu ya. Nah, pencernaan kimiawi ini dia dibantu oleh yang namanya enzim, kayak gitu, untuk menghancurkan atau mencerna makanan, gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim. Nah, di dalam mulut itu dia menghasilkan atau dia itu punya yang namanya kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini dia menghasilkan yang namanya enzim petialin. Nah, petialin ya, atau amilase. Nah, enzim ini dia berfungsi untuk mengubah yang namanya amilum atau pati menjadi maltosa. Nah, amilum atau pati ini adalah salah satu jenis dari karbohidrat. Nah, sehingga jawabannya adalah karbohidrat. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, next ke soal yang berikutnya. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan adalah A. Pankreas dan hati, B. Pankreas dan usus halus, C. Lambung dan hati, D. Lambung dan usus halus, E. Usus halus dan hati. Oke, silakan disimpan dulu jawabannya. Kita review sedikit mengenai materi ini. Jadi, yang pertama itu adalah saluran pencernaan. Apa sih saluran pencernaan itu? Jadi saluran pencernaan itu dia adalah organ yang dilalui oleh makanan. Nah, meliputi apa aja? Jadi
Organ-organ yang dilewati oleh makanan itu meliputi yang pertama, mulut. Nah, kemudian kerongkongan. Kemudian ada lambung. Habis dari lambung ke usus halus. Lalu usus besar. Dan yang terakhir itu anus. Nah, ini adalah organ-organ yang termasuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian, kalian bisa menggunakan singkatan ini, bisa kalian hafalin dengan begini. Mukelu besaran. Ini mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Kayak gitu. Kemudian, untuk yang kelenjar pencernaan, nah apa bedanya ya kalau sama saluran pencernaan? Jadi kalau yang kelenjar pencernaan, ini dia adalah organ-organ yang menghasilkan enzim. Jadi dia yang dimaksud kelenjar pencernaan itu adalah organ-organ yang berfungsi untuk menghasilkan enzim. Nah, meliputi apa aja? Jadi yang bisa menghasilkan enzim itu yang pertama ada kelenjar ludah. Kali ini kelenjar ya, kelenjar ludah. Kemudian ada kelenjar getah lambung. Kemudian ada usus halus, kelenjar usus halus, kemudian hati, dan yang terakhir itu adalah organ yang namanya pankreas. Nah, ini adalah organ-organ yang berfungsi untuk menghasilkan enzim. Nah, di sini yang ditanyakan organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan. Berarti kita lihat mana yang ada di saluran pencernaan dan juga ada di kelenjar pencernaan. Kita lihat mulut, kerongkongan, lambung. Nah, di sini ada juga. Nah, lambung. Kemudian di sini ada usus halus, ada usus halus. Berarti yang termasuk saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan adalah lambung dan usus halus. Kita lihat di opsinya. Bukan. Nah, yang ini. Jawabannya adalah yang D. Oke, soal yang berikutnya. Lambung menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk Nah, jadi tadi kita sudah bahas mengenai kelenjar pencernaan. Itu dia ada yang namanya kelenjar getah lambung. Nah, kelenjar getah lambung ini nanti dia akan menghasilkan atau mensekresikan pepsin, enzim pepsin, kemudian enzim renin, dan juga enzim HCl atau dikenal sebagai asam lambung. Nah, untuk yang pepsin ini dia berfungsi untuk mencerna protein menjadi pepton. Kemudian kalau renin ini dia berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau yang disebut sebagai kasein. Kemudian kalau HCl atau asam lambung ini dia berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit. Jadi kalau disingkat, ini kalian bisa menggunakan singkatan. Ini kalian dapat singkat dengan pereh. Ini pepsin, P-nya renin, H-nya ini adalah HCl, yaitu ya hafalinnya. Jadi kelenjar getah lambung menghasilkan 3 enzim. Apa aja? Pereh, pepsin, renin, sama HCl. Pepsin ini mengubah protein menjadi pepton, renin mengendapkan protein susu atau kasein, dan HCl atau asam lambung ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Nah, di sini yang ditanyakan di soal adalah fungsinya asam lambung. Kita lihat opsinya mulai yang A ya. A. Membantu mencerna makanan.
kurang tepat, membantu pergerakan makanan, kurang tepat, mencegah memecah makanan secara kimiawi, kurang tepat, membunuh bakteri dalam makanan. Nah, ini. Kita lihat dulu yang E, membantu kerja enzim juga bukan. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Next ke soal yang berikutnya. Makanan akan mengalami pencernaan selama dalam saluran pencernaan. Tetapi dalam organ tertentu, makanan tidak mengalami baik secara mekanik maupun kimia. Organ tersebut adalah titik-titik. A. Mulut, B. Duodenum, C. Esophagus, D. Ileum, dan E. Ventriculus. Kira-kira jawabannya yang mana? Jadi kalau kalian ingat ya, saluran pencernaan itu dia adalah organ-organ yang dilewati oleh makanan. Meliputi apa aja? Dia ada mulut, besar. Jadi ini singkatannya ya, untuk mempermudah menghafalnya. Yang pertama ada mulut, kemudian ini kerongkongan, L-nya ini lambung, UH ini adalah usus halus, besar ini adalah usus besar, an ini adalah anus. Ini adalah saluran pencernaan. Di mana yang tidak terjadi pencernaan secara mekanik maupun kimiawi? Dia jawabannya ada di sini. Kerongkongan. Kerongkongan ini nama lainnya apa? Kerongkongan ini nama lainnya adalah esophagus. Nah, jadi di bagian esophagus ini dia tidak terjadi pencernaan makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Tetapi nanti di sini terjadi yang namanya gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke lambung. Nah, jadi di sini tidak terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi, tetapi hanya terjadi yang namanya gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke lambung. Sedangkan di organ-organ yang lainnya nanti di sini ada terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi, di mana mekanik itu dengan bantuan gigi ya. Kalau secara kimiawi dengan bantuan enzim tialin ya. Di sini juga mekanik dan kimiawi. Terus yang di sini terjadi pencernaan secara kimiawi, usus besar ini juga secara kimiawi. Nah, jadi yang tidak mengalami proses pencernaan baik mekanik maupun kimiawi adalah kerongkongan atau esophagus. Sehingga jawabannya yang C. Oke, ke soal yang berikutnya. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu jejunum, duodenum, dan ileum. Proses penyerapan bahan makanan terjadi di bagian apa? Jadi ya, ada A, duodenum dan jejunum, B, jejunum, C, duodenum dan ileum, D, ileum, E, jejunum dan ileum. Nah, jadi kita review sedikit mengenai materi usus halus. Jadi usus halus itu dia memang punya 3 bagian, ya, jejunum, duodenum, sama ileum. Tapi biasanya urutannya itu yang pertama adalah duodenum dulu. Duodenum itu disebut juga sebagai usus 12 jari. Nah, di sini makanan akan mengalami pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi. Nah, oleh apa aja? Yang pertama itu dia oleh getah empedu. Getah empedu ini dihasilkan oleh hati. Nah, dia berfungsi untuk mencerna lemak dan menetralisir racun. Nah, kemudian selain terjadi pencernaan oleh getah empedu yang didorong oleh hati, dia juga terjadi pencernaan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi, enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan dikirim ke bagian duodenum. Nah,
Ada apa aja? Kalian bisa singkat dengan tali. T itu adalah tripsin. A-nya adalah amilase. L-nya adalah lipase. Jadi kalian bisa singkat kayak gini. Tali. Ya. Nah, sekarang fungsinya. Kalau tripsin, ini dia berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian amilase, ini dia berfungsi untuk mengubah amilum atau pati menjadi glukosa. Lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kayak gitu. Ini terjadi pada duodenum atau usus 12 jari. Nah, selain itu, yang kedua, ada yang namanya jejunum. Ada juga beberapa yang membaca yeyunum ya. Nah, jadi jejunum ini disebut juga sebagai usus kosong. Nah, di sini akan terjadi proses pencernaan yang belum selesai. Apabila di usus 12 jari ini proses pencernaannya belum sempurna, maka nanti akan dilanjutkan di yeyunum atau usus kosong. Nah, di sini terjadi pencernaan kimiawi juga. Pencernaan kimiawi oleh enzim. Yang pertama itu ada yang namanya enzim erepsin. Erepsin. Dia berfungsi untuk mencerna pepton menjadi asam amino. Kemudian terjadi pencernaan juga oleh enzim yang namanya maltase. Maltase ini dia akan mengubah maltosa menjadi glukosa. Jadi diubah menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian ada enzim sukrase. Dia mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian yang terakhir itu ada laktose, enzim laktose. Dia berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, jadi yeyunum ini pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim ini. Kemudian yang ketiga, Mbak tuliskan di sini aja ya. Yang ketiga itu ada yang namanya ileum. Ileum ini disebut juga usus penyerapan. Nah, kalau usus penyerapan udah tahu kan ya, berarti dia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, di bagian ileum atau usus penyerapan ini terdapat yang namanya villi atau jonjot usus. Dia berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Sehingga penyerapan sari-sari makanan oleh usus halus, utamanya di bagian ileum ini, bisa lebih banyak. Itu. Jadi, di sini karena yang ditanyakan proses penyerapan bahan makanan, berarti jawabannya adalah yang D. Next ke soal yang berikutnya. Parotitis adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan titik-titik. Nah, jadi parotitis, kalian boleh sambil nebak jawabannya ya, barangkali nanti jawaban kalian benar. Apa sih parotitis ini? Jadi kalau kalian pernah dengar parotis ya, parotis itu adalah salah satu kelenjar ludah. Sehingga kalau di sini parotitis ini berarti adalah penyakit karena infeksi kelenjar ludah.
Jadi jawabannya yang D. Nah, karena di sini membahas mengenai kelenjar ludah, Mbak akan review sedikit mengenai kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini terdapat pada mulut ya, di mana dia akan menghasilkan enzim yang namanya tialin. Tulisannya petialin gitu ya, bacanya tialin. Tialin ini dia akan mengubah apa tadi? Mengubah amilum atau pati menjadi maltosa. Nah, kelenjar ludah ini berdasarkan letaknya, dia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kelenjar parotis. Jadi kelenjar parotis ini dia adalah kelenjar ludah yang paling besar. Letaknya di mana? Letaknya ada di dekat telinga. Jadi dekat telinga bagian depan. Kemudian yang kedua itu ada kelenjar ludah yang namanya submandibularis. Jadi mandibula itu artinya adalah rahang bawah. Jadi submandibularis letaknya berada di bawah rahang bawah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya kelenjar sublingualis. Nah, sublingualis ini dia letaknya ada di bawah lidah. Jadi ini adalah ketiga kelenjar ludah yang paling besar ya, yang bisa kita temui, yang umumnya kita temui. Nah, untuk yang parotitis ini berarti dia infeksi pada kelenjar parotisnya, yaitu kelenjar ludah yang berada di dekat telinga. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam proses penyerapan makanan, lemak akan dipecah menjadi titik-titik. Nah, jadi kita review sedikit mengenai zat makanan ya. Jadi zat makanan atau nutrisi itu dia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada yang namanya makronutrien. Kalau makronutrien ini adalah zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, makronutrien ini dia juga tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Jadi dia harus atau perlu dipecah atau dicerna sebelum diserap oleh tubuh. Jadi untuk yang makronutrien ini dia perlu dipecah dulu atau dicerna sebelum dia diserap oleh tubuh. Nah, meliputi apa aja zat makanan yang termasuk makronutrien? Jadi dia meliputi yang pertama ada karbohidrat. Kemudian yang kedua ada lemak. Dan yang terakhir itu ada protein. Jadi ketiga zat makanan ini adalah termasuk makronutrien. Kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya mikronutrien. Kalau mikronutrien ini dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kelihatan dari mikro ya, mikro kan kecil. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, biasanya dia bisa langsung diserap oleh tubuh. Bisa langsung diserap tubuh. Nah, meliputi apa aja yang termasuk zat makanan mikro? Itu dia meliputi yang pertama vitamin, kemudian mineral, dan air. Jadi meskipun sebagian besar tubuh kita itu tersusun oleh air, tapi kita memenuhi nutrisi di tubuhnya itu nggak selalu harus dari air, karena biasa aja makanan dan buah sayur dan buah serta sayuran yang kita makan itu dia mengandung
komposisi air lebih banyak kayak gitu ya. Jadi air di sini bisa diperoleh nggak hanya dari air putih yang kita minum, bisa berbagai sayuran dan juga buah-buah. Jadi kayak gitu. Nah, di sini pertanyaannya lemak akan dipecah menjadi apa? Nah, lemak ini dia akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Oleh bantuan apa? Oleh bantuan enzim yang namanya lipase. Jadi, kan lemak termasuk makronutrien. Jadi dia perlu dipecah dulu sebelum dia bisa diserap oleh tubuh. Nah, yang membantu proses pencernaan lemak atau pemecahan lemak itu adalah enzim lipase. Di mana satu lemak nanti dia akan menghasilkan 3 asam lemak dan 1 gliserol. Jadi satu lemak akan menghasilkan 3 asam lemak dan 1 gliserol. Kayak gitu. Berarti di sini kita cari jawabannya. Asam lemak dan gliserol. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, ke soal yang berikutnya. Gangguan pada sistem pencernaan manusia yang disebabkan oleh kebiasaan buang air tidak teratur dan kurangnya makan makanan berserat adalah titik-titik. A. Konstipasi, B. Gastritis, C. Pankreatitis, D. Diare, dan E. Flatus. Kira-kira yang mana jawabannya? Di sini ada kata kuncinya ya. Kebiasaan buang air tidak teratur dan kurang makan makanan yang berserat. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, yaitu konstipasi atau nama lainnya adalah sembelit. Nah, jadi sembelit atau konstipasi ini dia bisa terjadi akibat kebiasaan buang air yang tidak teratur atau menahan BAB. Nah, masih ingat kan saluran pencernaan? Saluran pencernaan itu kan mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, ketika dia tidak segera dikeluarkan, maka nanti makanan itu akan kembali lagi ke usus besar. Sedangkan fungsi dari usus besar ini dia berfungsi untuk absorpsi air atau penyerapan air. Jadi, kalau misalkan tidak segera dikeluarkan atau ditahan, maka nanti air yang ada pada fesesnya itu akan diserap lagi di usus besar, sehingga fesesnya menjadi keras dan sulit keluar atau dikatakan sebagai sembelit, konstipasi. Gitu. Nah, kalau gastritis itu apa? Gastritis itu adalah disebut juga sebagai radang lambung. Jadi dia peradangan pada bagian selaput lambung ya, bagian mukusnya lambung itu karena iritasi kayak gitu sehingga terjadi peradangan. Kemudian kalau pankreatitis berarti ini adalah radang pada pankreas. Terus ada diare. Kalau diare ini adalah fesesnya terlalu encer. Di sini juga terjadi karena gangguan pada bagian usus besar, sehingga usus besarnya tidak bisa mengabsorpsi air dengan maksimal, sehingga fesesnya itu terlalu encer, kayak gitu. Sehingga penderita sering BAB. Nah, flatus ini apa? Jadi flatus ini dia bukan termasuk gangguan ya, dia itu normal. Flatus ini adalah kentut. Nah, gitu. Jadi kalau bahasa kerennya itu, bahasa biologinya nyebutnya flatus, gitu. Udah, berarti jawabannya yang A, konstipasi, gitu ya.